Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Mengejutkan sekali, mengejutkan. Ada pemberitaan yang cukup menarik soal Anies Baswedan. Kabarnya digadang-gadang menjadi salah satu ketum dari P3. Ngeri bos, ngeri ini begitu kan? Ya, ngeri. Apakah ini P3 menjajaki dari Jokowi, ya, dari Pak Sandi, dari Anies Baswedan? Apakah harus menjajaki seperti itu? Saya kira dengan adanya seperti ini, apakah mau juga Anies Baswedan masuk atau menjadi ketua umum P3? Nah, dan itu dibenarkan loh oleh jubirnya. Artinya apa? Artinya secara tidak langsung bahwa sosok Anies Baswedan ini begitu kan, kalau digadang-gadang menjadi salah satu jadi ketum P3, ya, dan bahkan ada akui komunikasi dengan Anies Baswedan, ya seharusnya Anies Baswedan nggak usah masuk di P3. Kalau mau masuk partai loh begitu kan ya. Kalau mau masuk partai, Anies Baswedan mending masuk di Partai Nasdem. Ya. Ya, kita lihat saja bahwa apa yang kemudian sekarang ini begitu kan ya, ini menjadi karma ya bagi P3 sendiri. Karena apa? Karena P3 itu loncat sana, loncat sini, ya dukung sana, dukung sini, tidak konsisten, tidak mendengarkan suara rakyat, tidak mendengarkan suara konstituen, ya. Sama dengan PKS, tidak mendengarkan suara konstituen. Pada akhirnya apa? Anjlok. P3 tidak masuk parlemen begitu kan. Makanya dengan adanya seperti ini ada pemberitaan yang sangat heboh luar biasa. Kalau sudah seperti ini gimana begitu kan? Ya, jadi saya kira bahwa ya P3 ini kalau mencari tokoh harus menjadi tokoh yang profesional, tokoh yang kemudian bisa punya simpati yang baik ya. Karena P3 ini adalah sekarang ini tidak lolos di parlemen, bagaimana cara bermanuver untuk mencari tokoh yang baik? Ya salah satunya adalah ya karena di Jawa Tengah itu ada Taji Yasin begitu kan, angkatlah mereka begitu. Jangan Pak Sandi dong. Ketokohan Pak Sandi sudah tidak ada efeknya di masyarakat. Karena ini adalah basis Islam, harus punya tokoh yang super power di situ begitu kan. Jadi kalau hanya itu aja gimana begitu? Coba kita baca. Jangan-jangan ini cuma langkah politik buat cari panggung baru setelah pemilu di 2024. Apa ada niat beneran bangun partai atau sekedar cari kendaraan politik kah? Nah, ini kok banyak yang nyalahkan Anies Baswedan. Padahal Anies Baswedan tidak menawari diri begitu kan ya. Ya tidak menawarkan diri bahwa saya harus masuk P3. Enggak. Ini hanya komunikasi antara jubir dengan partai-partai lain mungkin, dengan sesama partai internal. Ya, bagaimana kalau Anies Baswedan ini diusung menjadi ketum partai? Saya kira juga tidak bisa. Kenapa? Karena Anies Baswedan ini bukan lagi menjadi kader dari P3. Tapi kalau Anies Baswedan masuk P3, saya kira ya langkah Anies Baswedan blunder begitu kan. Kenapa? Ya kita lihat saja bahwa sosok Anies Baswedan ini sudah agamis begitu kan ya. Seharusnya masuk partai nasionalis sebagai bentuk kekuatan seimbang antara agamis dan nasionalis. Memang anak-anak Abah ini ya pendukung-pendukung Anies Baswedan ini kebanyakan ini agamis begitu kan. Sehingga kalau kita amati begitu kan ya, maka Anies Baswedan seharusnya masuk di Partai Nasdem, ya karena Gerindra, ya terus kemudian dari partai-partai lain begitu kan. Karena partai agamis itu sekarang ini sudah mengalami penurunan yang sangat drastis. Ya di parlemen saja ada P3, terus kemudian ada PKS begitu kan ya, ada PAN. Ada 3 ini, yang lain itu adalah nasionalis. Jadi sudah kekompakan masyarakat hari ini begitu kan ya, walaupun mayoritasnya adalah agamis tapi partainya banyak yang memilih nasionalis ya, walaupun nasionalis itu berbanding lurus dengan agamis. Tapi kita lihat saja dengan Anies Baswedan posisinya apakah harus menerima ini? Ya mungkin Anies Baswedan akan menolak begitu kan ya, akan menolak menjadi ketua umum ya. Jadi artinya apa? Artinya Anies Baswedan pasti menolak. Coba kita baca ya.
Anies Baswedan disebut ya atau digadang-gadang menjadi dalam bursa calon ketua umum Partai Persatuan Pembangunan P3. Bahkan mantan Gubernur DKI Jakarta itu telah menjalin komunikasi dengan internal P3. Wah, kabar adanya jalinan komunikasi itu disampaikan oleh juru bicara Anies Baswedan ya, Syahrin Hamid. Secara umum ada komunikasi antara Anies Baswedan dengan internal P3, kata Syahrin. Wah. Politik ini seru begitu kan ya. Kemarin menjajaki Jokowi. Ya, kemarin menjojoki Jokowi, kabarnya ditawari ya bagaimana untuk P3 bisa masuk di parlemen. Tapi Pak Sandi datanglah sana sini begitu kan. Artinya apa? Menurut saya pribadi ya hanya bermanuver saja begitu kan. Ya sana sini bermanuver wajar dalam dunia politik kita. Makanya dengan adanya seperti ini saya yakin bahwa P3 ini mungkin lagi ambang kebingungan begitu kan. Mau Pak Sandi jadi ketua umum, pengaruhnya di masyarakat hanya itu-itu aja. Mau Pak Mardin Diono mau maju lagi ya itu hanya itu-itu aja begitu kan. Mau Roma Hormuzi begitu kan ya, Romi di situ begitu kan maju ya ini gimana begitu kan. Apakah mau maju lagi begitu? Apakah tidak ada kader yang punya ketokohan yang baik begitu kan ya. Jadi kalau saya pribadi begitu kan ya ada sih sebenarnya kader P3 yang punya potensi yang sangat luar biasa sebenarnya. Kalau kita lihat hari ini, Taj Yassin juga punya masuk kekuatan ya dan simpatisan di situ begitu kan ya, karena seorang kiai ya pastilah begitu kan. Karena kalau kita mengandalkan ketokohan orang lain saya kira tidak bisa, karena P3 ini sekarang ini diambang kebingungan begitu kan ya, diambang kebingungan. Coba kita baca lagi beritanya ini ya. Kabarnya ada jalin komunikasi yang menyebutkan sosok Anies Baswedan memiliki hubungan baik dengan tokoh P3. Menurutnya Anies mengapresiasi namanya masuk dalam bursa Caketum P3. Makanya walaupun secara halus ya nolaknya begitu kan. Nolaknya Anies Baswedan begitu. Tapi pada kenyataannya adalah ini sangat menjadi potensi. Artinya apa? Artinya komunikasi dengan Anies Baswedan oke, tidak ada masalah begitu kan. Ya, dalam artian P3 dengan Anies Baswedan tidak ada masalah. Kalau menjalin komunikasi ya secara tidak langsung ini kan ditolak secara halus, sama dengan Jokowi mau masuk Partai Gerindra. Ya, tapi masuk Partai Golkar, masuk dengan partai-partai lain begitu kan. Ya harus memulai dari bawah. Itu kan secara tidak langsung ada penolakan secara halus. Ya tidak mungkin begitu kan ya. Pasti orang-orang atau simpatisan Anies Baswedan ini pasti berpikir begini. Kalau Anies Baswedan menjadi ketua umum P3, lalu kemudian nanti di tahun 2029 masuk parlemen misalnya begitu kan. Lalu kemudian setelah masuk parlemen, bisa saja posisi Anies Baswedan ini dikudeta. Pasti posisi Anies Baswedan ini akan diganti begitu kan. Itulah yang terjadi di P3 hari ini begitu kan. Ya, dukung ini tidak sejalan, ya ketuanya dikudeta begitu kan ya, atau diturunkan dan sebagainya. Jadi tidak masif, tidak satu suara begitu. Karena kita lihat saja sejak awal 2019 begitu kan ya, keinginan simpatisan dari P3, dari para ulama, para kiai dari masyarakat kadang tidak sejalan dengan ketua umumnya. Dan inilah menjadi problem begitu kan ya. Kita lihat saja sekarang malah sudah mulai kepada masyarakat, sudah baik sana sini begitu. Saya kira nggak ada masalah. Tapi masyarakat hari ini cerdas-cerdas loh ya. Masyarakat ini cerdas-cerdas. Kalau sudah cerdas ya masyarakat bisa menentukan itu begitu ya. Coba kita baca lagi nih. Bahkan Anies ya memiliki hubungan yang baik dengan ya hampir semua tokoh-tokoh P3. Terkait wacana muncul nama Anies, tentunya Anies memberikan apresiasi dan tentunya itu merupakan sebuah kehormatan. Ngeri-ngeri sedap ya. Ya tidak ada masalah kalau ini misalnya di internal P3 mau ngusung Anies Baswedan ya terserah begitu kan ya. Tapi dengan adanya catatan bahwa ya untuk sekarang ini P3 harus menjadi tokoh ya, cari tokoh yang populer dan itu sebagai simbol kekuatan dari masyarakat. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.